Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, karunia kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali, eh, belajar kembali di kajian rutin kita, yaitu kajian fikih muamalah insyaallah. Alhamdulillah, walaupun masih ada dua orang, insyaallah nanti yang lain muncul ya. Tidak apa-apa. Baik, izin mereminder ya Bapak sekalian bahwasanya agenda kita pada malam hari ini adalah agenda kajian fikih muamalah, yang mana kita belajar aspek-aspek muamalah dalam kehidupan kita, yang dimana ibadah bukan hanya ibadah ritual saja, ibadah sholat, ibadah puasa saja, namun dalam aspek muamalah pun di situ ada tuntunan perintah Allah yang harus kita tunaikan. Apakah yang kita jalani selama ini sudah benar ataupun justru yang kita jalani selama ini ternyata salah. Maka momentum malam hari ini adalah momentum untuk kita belajar untuk kemudian kembali menata diri dan menata kehidupan kita. Semoga segala aspek kehidupan kita Allah ridhai dan Allah memberkahi. Baik, Bapak-bapak semuanya, izin reminder, eh, mari kita kemudian luruskan niat kita pada malam hari ini. Kita kembali luruskan hati kita pada malam hari ini. Semoga semata-mata kita kajian malam hari ini hanya menuntut ataupun berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita investasikan pada hari ini, jam ini, kemudian Allah berkahi dan Allah berikan ganjaran terbaik di sisinya. Baik, Bapak-bapak semuanya, mari kita siapkan penanya, kemudian catatannya. Kita akan menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Sin. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhol. Ya, syukran jazilan. Nah, Riki, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna rahman amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap umatnya, kaum muslimin, muslimat, ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan bikum wa marhaban. Terima kasih. Alhamdulillah bisa istiqomah melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Selasa yang spesifik membahas terkait tentang fikih muamalah. Dan kita masih berada di bab besar tentang hukum jual beli dengan topik bahasan riba, dan subtopiknya di bagian keempat ini poin-poin yang masih merupakan cabang bahasan riba, yakni haitsu qala al-muallif rahimahullah ar-rabi muddu ajwatin wa dirham. Jadi dalam istilah para fuqaha dalam jual beli itu ada namanya mud ajwa, namanya wa dirham. Ya, mereka hanya menyebut sebagai mudul ajwa. Mud ajwa. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk jual beli yang biasa ditemui di antara orang-orang Arab kala itu, yang mereka menjual kurma. Ajwa ini sebenarnya adalah jenis kurma yang terbaik. Ya, tapi intinya banyak sih istilah-istilah yang menyebutkan tentang kurma yang terbaik. Misalnya nanti akan kita dapatkan, misalnya ada istilah tamar soihani misalnya, itu juga termasuk kurma yang baik. Nah, kurma ini sebagaimana yang kita ketahui, apapun jenisnya termasuk ajwa,
ya soihani, ya misalnya di kita itu ada sukari, ada lu'lu, ada macam-macam lah ya. Semuanya adalah amwar ribawiyah, namanya kurma, ya harta ribawi. Nah, sehingga dalam memperdagangkan atau menjual belikan, mentransaksikan dengan akad jual beli barang-barang tersebut, maka ada ketentuan yang mesti dipahami dan eh, mesti dijalankan. Nah, dalam subtopik kita kali ini, ya, kita membahas orang yang melakukan transaksi jual beli, ya, sebagai contoh satu mud ajwa. Satu mud ajwa itu berapa? Satu mud, satu so itu kan kalau kita Ramadan ya, kita kan bayar zakat fitrah ya di bulan Ramadan kan mesti membayar zakat fitrah satu ya kan gitu ya. Setiap orang satu Yang kita bayarkan berapa satu itu? Satu itu artinya adalah 2,5 kilogram ya, lebih dan kurang atau setara dengan 3,5 liter kurang lebih. Ya kan? Tidak pas banget ya. Tapi itu sudah eh, apa? Tidak kurang lah itu. Intinya kalau 3,5 liter itu eh, sudah pas lah itu. Karena sebenarnya ya 3,4 sekian kira-kira gitu. Oke lah, 3,5 liter. Itu satu sok. Dan satu sok itu dalam ukuran dahulu itu atau amdad. Artinya satu sok itu adalah mesti 4 mud. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya seorang mentransaksikan nih seperempat sok atau satu mud ajwa ditambah dengan satu dirham misalnya, wa dirham. Jadi mud ajwa wa dirham. Nah, ini eh, adalah satu istilah transaksi yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Bagaimana kita menghukum ini? Jadi dia ingin misalnya menjual satu mud ajwa ditambah dengan satu dirham, ya itu mau ditukar, misalnya dibarter atau dijual belikan dengan misalnya 2 mud ajwa misalnya, ya atau mau dibarter dengan contoh 2 dirham misalnya, ya atau 4 dirham dan seterusnya. Nah, إذا جمعت الصفقة مالا ربويا من الجانبين ويختلف العوضان أو أحدهما جنسا أو نوعا أو صفة مع زيادة في الثاني من جنس آخر يخالفه في القيمة فلا يجوز. Jika seseorang ya melakukan transaksi akad jual beli barang ribawi ya yang itu dia menggabungkan akad tersebut ya maksudnya softco tersebut ya dengan dua sisi maksudnya harta ribawi yang diperdagangkan ya dari dua sisi ya tetapi itu berbeda yang dipertukarkan maksudnya gini ya misalnya salah satu salah satu barangnya itu jenisnya atau jenisnya atau kalau kita naunya ini yang lebih spesifik lain misalnya kan ada jenis ada yang apalagi di bawah jenisnya itu ya. eh Misalnya jenis kalau ini istilah bahasa Arab ya ada jenis kurma. Nah terus kurma itu kan ada spesifiknya lagi tuh kurma ajwa, kurma sukari apa namanya itu ya itu nau kalau bahasa Arabnya namanya nau atau sifatnya ada basah ada kering ya rutop kalau basah kering namanya tamar kalau yang masih di pohonnya namanya nakhlun ya dan seterusnya. Nah ini misalnya kita menjual nih kurma dengan satu tambahan ma'aziyadatin fisani min jinsin akhar ya. Jadi misalnya kita menjual ya kurma dan eh, dengan tambahannya itu adalah contohnya misalnya dirham. Ya, jadi itu ya. Tambahannya misalnya dirham, satu dirham. Nah, yukhalifuhu fil qimah. Nilainya berbeda. Fala yajuz. Maka ini tidak dibolehkan. Nanti akan kasih contoh lebih detailnya seperti apa. Contohnya misalnya nih. Gabai. Saubin wa dirhamin bidirhamain. Misalnya orang nih
ya menjual baju tambah saya misalnya satu kemeja tambah 1 dirham dibarter atau ditukar dijual dengan 2 dirham gitu. Jadi satu baju kemeja misalnya tambah 1 dirham terus dibarter sama orang yang punya 2 dirham. Atau misalnya satu mud ajwa ditambah dengan 1 dirham ditukar dengan 2 dirham ya atau dijual dengan 2 dirham kan gitu. Nah, ini persoalan yang sebenarnya ma'rufah. Kalau orang Arab dahulu ini sangat ma'ruf, maksudnya sangat dikenal. Makanya mereka menyebutnya ma'rufah itu bimas'alati mudi ajwa. Ya, mereka menyebutnya dengan mud ajwa namanya. Itu nama aja sih sebenarnya yang dulu orang-orang Arab ya menamakan transaksi yang seperti itu sebagai mud ajwa namanya, ya. Mud ajwa. Sebentar. Ya. Nah, lalu li'annahu la yajuzu bai'ul mali ribawi ba'duhu bi ba'din illa mutamatsilan. Ya, ini tentu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tahu, ya. Katakanlah pakaian. Pakaian bukan barang ribawi, tetapi di situ ada satu maaf, ada 1 dirham misalnya, ya. Ditukar dengan 2 dirham. Kenapa? Jadi jelas tidak boleh karena dirham dengan dirham. Walaupun di situ ada pakaian di situ. Ini sudah nampak bahwa 1 dirham dengan 2 dirham itu pasti ribawi, ya. Karena dia jenisnya sama, ilatnya sama, sama-sama asman, ya, jenisnya sama-sama adalah dirham. Kalau dirham dengan dinar masih mungkin, ya, itu masih mungkin. Tapi ini dirham dengan dirham, ya, 1 dirham, yang satunya 2 dirham. Walaupun 1 dirham ini tambahannya adalah pakaian yang bukan amwal ribawiyah. Jadi ini adalah jual yang tidak boleh. Yang mirip-mirip ini kan sebenarnya dalam kasus kalau kita Ramadan itu biasanya kan sama ya. Orang tukar rupiah 80.000, 70.000 tukar dengan 100.000. Jadi 8.000 pecahan, maaf 80.000 atau 70.000 pecahan ditukar dengan 100.000 satu lembar. Ya kan? Nah, kalau itu memang langsung itu ya nggak ada tambah-tambahan. Tapi kalau yang kasus ini memang lebih spesifik namanya mud ajwa. Artinya memang nggak tahu ya apakah ini semacam boleh dibilang apa namanya hila ya hila itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia hila itu kayak akal-akalan gitu loh ya karena kan tahu kalau tukar kalau orang barter dirham dengan dirham kan nggak boleh misalnya kurma dengan kurma kan nggak boleh kecuali kalau eh, apa namanya kecuali memenuhi 2 syarat. Satu, tidak mutafadil, artinya harus sama mutamasilan, ya harus sama, misalnya sekilo dengan sekilo, ya kan? Atau kalau 1 dirham dengan 1 dirham, 1 dinar dengan 1 dinar, itu syarat pertama. Yang kedua kan harus takobut di majelis akad, ya harus diserah terimakan di majelis akad, tidak boleh ditunda, kan seperti itu, ya kan? Oleh karenanya, kalau misalnya di situ ada transaksi, ya satu pakaian, satu kemeja plus 1 dirham ditukar dengan ya, atau dijual belikan dengan 2 dirham, jelas itu tidak boleh. Ini bisa dianggap hila. Sebenarnya hila itu ya akal-akalan lah kalau kita sebut seperti itu. Ya, akal-akalan. Nah, jadi ini jelas Bapak Ibu tidak dibolehkan, ya. Karena di sini disebutkan li'annahu la yajuzu bai'ul mali ribawi ba'duhu bi ba'din illa mutamathilan. Karena di sini kita sudah ketahui tidak boleh kita mentransaksikan harta ribawi ya, yang ini dengan yang lain, dengan harta ribawi yang lain ya, kecuali harus mutamathilan, ukurannya sama, 1 dirham, 1 dirham, 1 dinar, 1 dinar, misalnya 1 sa', ya, atau 1 liter, 1 kilo ajwa, ya, misalnya ditukar dengan sukari sama-sama satu jenis kurma, ya kan, tetap harus 1 liter sukari, ya 1 liter sukari, 1 liter ajwa, 1 kilo ajwa, 1 kilo sukari, ya, rutop dengan rutop, tapi ya ini masalah kalau rutop dengan rutop, kecuali kalau misalnya rutop ajwa, 1 rutop sukari masih mungkin, walaupun kemarin ada catatan, ya terkait tentang
rutub dengan rutub. Tapi kalau misalnya oh ya saya pengennya rutub ini ya masih mungkin kan begitu ya. Nah, tamar dengan tamar. Nggak boleh. Tamar dengan rutop. Kurma kering dengan kurma basah. Ya, sudah pasti kurma basah akan berkurang. Ya, ukurannya sehingga tidak mutamasilan lagi. Ya, tidak sama. Nah, فإذا وجد مع هذه العوضين مال آخر فهو زيادة وهو riba. Jadi kalau misalnya ya dalam harta yang lain itu terdapat tambahan maka fahuwa riba wali anna safqata, jadi maksudnya kalau dia jenisnya sama amwar ribawiyah ini yang di barter dijual belikan, lalu yang satunya ini ternyata yang di barter ini lebih dari yang lain padahal dia satu jenis misalnya, maka itu riba. Wali anna safqata idza jumi'at syai'ain idza jama'at syai'ain mukhtalifai al-qimati inqasama thamanu 'alaiha. Ya kan alasannya ya safqa, barang yang diakadkan ini kalau dikumpulkan misalnya contoh tadi ada pakaian, ada satu eh, apa namanya satu dirham nih kan gitu ya. Kalau kemudian dikumpulkan yang eh, kimanya berbeda, nilainya berbeda, maka harganya pasti pun juga akan inqas sama akan terbagi kan begitu ya atas kedua barang tersebut. Ya intinya contoh misalnya satu dirham walaupun tambah pakaian, yang satu 2 dirham itu sudah berbeda, terlepas bahwa katakanlah ya, satu kemeja ini mungkin 1 dirham harganya, cuma kan itu sudah ada harga jualnya, harga apa namanya ya harga bahan, harga buatnya, harga jualnya, keuntungannya dan seterusnya, yang pasti itu sangat subjektif ya, sangat subjektif. Dan yang penting sebenarnya bukan masalahnya di situnya. Yang paling penting bahwa satu adalah 1 dirham, yang satunya adalah 2 dirham. Ya, karena ada ziyadah di situ. Nah, ini tentu tidak boleh. Wadalilu ala butlanihi. Langsung kita lihat dalilnya apa. Maksudnya hal ini telah dijelaskan dengan hadis yang sorry. Wadalilu ala butlanihi wa tahrimihi ma rawahu Fadala ibnu Ubaid radhiyallahu anhu qala. Jadi eh, keharaman jual beli ini sebenarnya hadisnya sangat jelas, sorry ya, dalam riwayatnya Fadalah ibnu Ubaid ya radhiyallahu anhu qala, dia berkata ya utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bikilada. Ya ini mungkin nanti faktanya akan banyak ini dari kasus-kasus kalau misalnya orang lagi wisuda atau lagi ya wisuda atau lagi apalah ya, ada misalnya orang jual buket-buket bunga, di situ ada uang ya, ada uang, atau misalnya buket-buket apalah gitu, perhiasan-perhiasan lah, campuran macam-macam di situ, tapi di situ ada emasnya, entah ada uangnya lah atau ada campur di situ. Nah ini juga bahaya ini. Misalnya kita bilang kita jual nih buket ini harganya berapa, ya katakanlah misalnya harganya 1 juta, di situ sudah ada uangnya misalnya 500.000, terus ada mungkin emas-emasnya sebagai hiasannya, ada bunga-bunganya, ada apa, ada permennya juga lah mungkin, ada apalah gitu kan. Yang kita beli misalnya 1 juta, boleh nggak kita jual beli buket yang seperti itu? Ada amwar ribawinya di dalam, ya, ada amwar ribawiyanya di dalam, ya, dengan harga tertentu misalnya. Nah ini tidak boleh. Nah ini hadisnya di sini nih, ya. Nah, persoalan buket yang seperti itu ini namanya mud ajwa namanya. Jadi utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bikiladatin fiha kharajun wa dhahabun. Tuba'u bi tis'ati dananir fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzahabi ya bidzahabi alladhi fil kiladi fanuzi'a wahdahu thumma qala adh-dhahabu bidzahabi waznan biwaznin wa fi riwayah la tuba'u hatta tufassal wa fi riwayah la hatta tumayyizu bainahu wa bainahu qala innama أردت إنما ya aradtul hijara faqala la hatta tumayyizu bainahuma. Baik. Kita lihat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah dibawakan kalung kilada. Ya, di situ terdapat kharaj. Kharaj itu kayak permata, sesuatu yang mahal lah harganya, perhiasan yang mahal, tapi bukan emas. Lalu perhiasan kayak permata atau apalah yang berharga, lalu di situ ada emasnya, campurannya, ya. Itu ditawarkan kepada Nabi, ya,
orang itu bilang, ya Rasulullah, ya beli ini harganya 9 dinar. Ya, luar biasa ya, 9 dinar itu mahal loh. Hari ini misalnya 9 dinar itu berapa? 1 dinar itu kan 4,25 gram, ya. Kalau hari ini 1 gram itu anggaplah 2 juta ya, 2.200.000 kurang lebih, atau 2 juta lah misalnya. 2 juta kali 4 sudah 8 juta. 8 juta ya. Itu kan ada 4,25 ya. Berarti eh 4 juta berarti ya 8 juta berarti 10 juta lah ya, 1 dinar. Ini 9 dinar nih ya, berarti berapa? 90 juta ya kurang lebih. Mahal juga ya kalung zaman Nabi itu. Kalau dihargai sekarang ya sekitar 90 juta. Ya kan? Kurang lebih segitu. Nah, ditawarkan pada Nabi kilada ya, kalung, ada permata-permatanya yang mewah lah gitu kan, ada emasnya. Ya, ini untuk siapa? Ya nggak mungkin dipakai Nabi ya, ada emasnya. Ya mungkin dipakai untuk apa? Untuk istri Nabi kalaupun dibeli ya, gitu ya. Nabi berarti benar-benar penyayang ya sama istrinya, luar biasa gitu ya. Dimanjain istrinya, dikasih ini. Nah, fa'amara Nabi SAW bidzahabil ladzi fil kiladi fanuzi'a wahda. Nah, Nabi itu lihat, oh, ini kalung kok ada emasnya ya. Betul ada permatanya yang barang-barang berharga lainnya, tapi ya ini sekaligus menunjukkan ini teman-teman Bapak Ibu semua, bahwa di zaman Nabi itu sudah dikenal itu barang-barang mewah, barang mahal itu, ya maksudnya permata dan macam. Tapi kenapa yang syariat itu hanya menyebut sebagai amwal ribawi, yaitu hanya emas, perak, dan yang asnaf yang lainnya dari makanan itu. Dan ini menunjukkan bahwa memang aslinya memang ya tidak bisa diperluas itu bahasan amwal ribawi itu ke item-item atau maksudnya barang-barang yang lain misalnya ya. Ya cukup yang disebutkan oleh hadis aja gitu loh. Ya, makanya dia datang dalam bentuk lafaz isim jamid sehingga tidak memiliki ilat untuk bisa dikiaskan, diperluas bahasan amwar ribawiyah, harta ribawi itu mencakup semua. Ya, misalnya jenis makanan yang dapat dikilo, dapat ditakar, yang dapat misalnya disimpan dalam waktu 1 tahun dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya untuk memperkuat saja sih bahwa bahwa eh, zaman Nabi misalnya, Nabi ya tahu juga zaman itu ada jagung, ada beras, ada pisang, tetapi tidak disebutkan sebagai amwar ribawiyah. Gitu ya, yang disebutkan ya cuma anggur, kurma dan gandum-ganduman ya dan seterusnya. Nah, kita kembali ke poin ini. Nabi intinya memerintahkan di kalung tersebut dicopot tuh emas-emas yang ada di situ. Emasnya aja yang dicopot karena emas amwar ribawiyah, kalau yang lain bukan. Ya, lalu Nabi mengatakan, summa qala, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin. Nah, kan uangnya dipakai untuk beli itu kan 9 dinar. Jadi Nabi itu kan bayar pakai 9 dinar. Emas kan, dinarnya emas. Sementara di kalung yang dijual kepada Nabi itu, ya, itu ada emasnya juga. Kan begitu. Berarti kan ini emas ketemu emas nih. Amwar ribawi. Dan ternyata tidak sama ukurannya itu antara 9 dinar sama yang ada di kalung itu. Kalau sama kan rugi sih yang jual kalung ya. Rugi, ya kan? Masa emasnya 9 dinar juga misalnya itu kalau dihitung-hitung banyak kan gitu ya. Ya, rugi ya. Kan seperti itu, ya. Dia sudah bikin kalungnya, ya kan? Sudah ada permatanya. Ya, intinya dicopot-copot memang ada juga riwayat yang mengatakan itu hampir mendekati 9 dinar gitu ya, atau bahkan mungkin lebih gitu loh ya. Nah, motivasi Nabi SAW itu jelas dalam hadis ini. Nabi berkata, az-zahabu bizahab, emas dengan emas itu harus waznan biwaznin, ukurannya harus sama. Kalau dia misalnya contoh katakanlah dia pakai gram nih, 10 gram harus dengan 10 gram, maksudnya waznan biwaznin harus setara ya. Makanya kata Nabi SAW tentang kila ada yang campur-campur, ada emasnya, ada macam-macam tadi. Jangan dijual dulu hingga kemudian dipretelin. Ya la tuba'u hatta tufassal. Dipretelin, dipisah-pisahin mana yang amwar ribawiyah, mana yang enggak.
Kan gitu. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, la hatta tumayyizu bainahu wa bainahu. Ya, jangan dijual dulu hingga kemudian dipisah-pisahin ini antara yo ini emas, ini bukan, dan seterusnya. Qala innama aradtul hijarah, ya, hijara. Wa qala la hatta tumayyizu bainaha. Dalam riwayat yang lain, ya, si orang itu bilang, ini saya menganggap bahwa kiladah ini, kalung ini sebagai batu saja, bukan sebagai emas atau menjual emas, bukan sebagai jual perhiasan ya, emas katanya. Enggak, kata Nabi. Tetap saja itu tidak bisa menghilangkan apa namanya kedudukan bahwa di dalam kalung itu ada emasnya. Ya makanya jangan dijual hingga kamu pisah-pisahin dulu. Tumayyizu baina huma. Baik, sampai sini bisa ya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi eh kaidah mudul ajwa wa dirham ini memang persoalan yang sudah populer zaman dulu. Nah, kalau sekarang bahasan ini ya, bahasan ini eh, yang relate ya, relate dengan kehidupan kita hari ini itu kayak misalnya orang di buket ya, kalau lagi apa jual buket itu kan ada uang-uangnya di dalamnya, itu uang asli bukan uang Iya. palsu gitu, uang asli gitu kan. Nah, itu diperjualbelikan misalnya 150.000, 250.000, 500.000 ya. Terus ada uangnya di situ tergantung. Kalau misalnya 500.000 mungkin uangnya 300.000 gitu kan di dalam itu. Terus ada bunga-bunganya dan nah, ini tidak boleh. Ini riba ya. Jelas ini riba, tidak boleh seperti itu. Kecuali kita beli buketnya harganya berapa? Buket tanpa ada uang ya. Ambuar ribawi. Oke, saya beli buketnya ini. Cuma tolong ya, Pak, tapi pakai uang kita ya. Tolong Pak dimasukin apa namanya? Bantu masukin uangnya, uang kita nih. Masukin uangnya di sana 500.000. Boleh, ya. Jadi akadnya ya, kita hanya beli buketnya, bunganya, bukan beli apa barengan. Makanya itu sofkonya bukan jam usofoko, ya, bukan setelah akadnya itu ya udah saya beli buketnya, uangnya saya pinjam dulu, nggak boleh gitu. Saya pinjam dulu gitu kan. Ya, kalau misalnya kita beli buketnya, kita kasih uang kita, tolong Pak masukin pas saat dibikin itu buketnya. Bisa sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa Ustaz, dipahami ya. izin bertanya Ustaz. Boleh. Fadol, Ya. fadol. Ustaz, kalau uang antik gimana Ustaz? Uang kuno itu Uang antik. iya, biasanya kan Baik. ada nilai keantikannya tuh, jadi Rp1 Baik. itu bisa berbandingnya jadi lebih banyak gitu. Itu yang Lebih pertama. mahal, Yang baik. kedua, ya, yang kedua ada dua nih Ustaz. Kalau tukar tambah bagaimana Ya. ya Ustaz ya? Misal saya punya emas nih 1 gram gitu. Hmm. Saya Ya. mau tukar tambah gitu, maksudnya jadi 5 gram. Terus saya nambah uang sama Ya, nambah emas, tukar itu gimana Ustaz? ya. Iya Ustaz, terima kasih. Emasnya, untuk emasnya itu ya sebentar. Yang emasnya Iya, itu iya. misalnya saya mau tukar tambah, contoh saya punya 18 gram ditukar yang 23 gram gitu ya. Atau mau yang sama gramnya. Maaf, Eh saya iya, yang gramnya lebih 23 lebih karat nambah. sama 18 karat misalnya. Oh, enggak sih, misal setara Ustaz, Hanya sekedar sama-sama. nambah aja atau karatnya Iya, sama. karatnya sama, Karatnya tapi sama gitu nambah misalnya. gramnya ya. Oke. Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, siap. Ya, sama-sama. Nah, yang pertama ya, tadi yang ditanyakan yang pertama itu uang ya. Uang sekarang itu kan banyak Uang orang antik ya. jual apa ya, beli uang antik namanya ya. Nah, yang harus kita pahami terkait tentang uang, uang itu kan modelnya ada, kalau zaman Nabi itu nilainya dua ya. Ada yang karena memang dia nilai intrinsiknya terbuat dari emas atau perak, maka itu amwal ribawi. Ya, dari intrinsiknya aja itu sudah harta ribawi. Ya kan? Yang kedua, jadi hadisnya datang dalam dua bentuk. Ada karena intrinsiknya barang itu ribawi, yaitu emas perak. Yang kedua, ada karena asman sebagai uang, ya, sebagai uang yang menjadi patokan atas harga. Kan begitu.
Nah, fakta ini hari ini kalau dibanding dengan apa yang terjadi di zaman Nabi, maka hanya memenuhi satu aspek. Hari ini kan tidak ada orang menjual belikan uang bentuknya dinar dirham yang emas gitu atau perak gitu ya. Sehingga kemudian uang hari ini yang beredar itu yang paling penting itu bukan intrinsiknya, tapi nilainya karena di backup dijamin oleh negara sebagai mata uang. Artinya negara menjamin bahwa itu adalah uang resmi. Maka itu jadi uang, kan begitu. Nah, untuk uang yang lampau sudah tidak dipakai, sudah tidak beredar itu tidak di ini. Itu sebenarnya walaupun dia dulu uang, hari ini namanya jadi mantan uang gitu ya. Uang kuno Mantan gitu Ustaz ya, uang uang kuno ya. kuno. Iya, maksudnya nah, artinya dia kan dulu uang tuh yang dipakai ya, Iya. dulu dipakai gitu kan. Maka ketika hari ini yang beredar itu sudah tidak dianggap uang lagi sebenarnya. Karena tidak menjadi patokan atas harga lagi, ya kan? Karena sifatnya sebagai patokan atas harga itu sudah tidak dipakai lagi itu uang kuno zaman dulu gitu kan. Maka hari ini itu hanya jadi barang aja, tidak sebagai uang. Sehingga kalau misalnya ada orang beli uang antik katakanlah gitu ya, yang Iya. harga sekian, ya bagi saya sih, ya ini bagi saya ya pendapat pribadi ya. Itu tidak masalah karena dia sudah bukan uang lagi gitu loh. Gitu. Oke. Sudah bukan uang lagi, itu dianggap barang aja gitu loh. Barang. Sehingga bisa dibeli dengan ditawar dengan harga berapapun. Bisa dipahami ya. Iya, terima kasih Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya emas, katakanlah 24 karat atau 23 karat. Saya punya 1 gram. Tapi saya ya katakanlah atau misalnya saya punya 2-3 gram lah gitu ya. Kalung emas 23 karat atau 24 karat. Saya main ke toko emas, lihat tuh ada kalung yang bagus itu. 23 karat atau 24 karat juga. Kan gitu. Lalu saya berpikir, saya pengen beli itu ya, yang 23 atau 24 karat ini. Tapi ternyata itu 5 gram, punya saya 3 gram. Kan gitu ya? Mm. Punya Iya, saya 3 gram. Oke. Logikanya sudah pasti kan harganya lebih mahal. Saya akan iya, nambah kan gitu ya. Saya kan iya, ibaratnya mau ngabret. Saya jual kalung saya 3 gram, mau beli yang 5 gram. Logikanya pasti lebih mahal 5 gram tadi ya dengan kadar yang sama 23 karat atau 24 karat ya tentu lebih mahal karena itu 5 gram kan begitu kan. Sudah pasti saya akan nambah. Oke, ya, sudah pasti akan nambah. Maka dalam konteks yang seperti ini ya, tidak ada yang namanya itu tidak dibolehkan barter gitu loh, nggak boleh kan di sini dalam konteks ini. Dalam konteks ini tidak dibolehkan barter itu. Misalnya 3 gram emas 23 karat plus misalnya 3 juta gitu kan. Plus uang 3 juta dibarter dengan emas 23 karat 5 gram magang. Iya. misalnya. Itu nggak boleh. Ya. Oke. Faktanya di lapangan katanya bukan barter, Ustadz. Misalnya ya, misalnya bukan barter. Beli. Saya beli pakai rupiah. Oke. Bagaimana faktanya itu? Oke. Saya jual punya saya yang 3 gram tadi. Ya. Dapatlah sejumlah uang. Katakanlah 5 gram itu harganya 7 juta. 3 gram ini saya jual. Dapatlah saya 4 juta nih. Ya, dihargain 4 juta. Misalnya. Berarti saya lagi kurang 3 juta kan? Ya kan? Nah, saya jual emas saya yang 3 gram tadi, dapat tuh uang 4 juta. Tapi uangnya belum diserahkan ke saya. Emasnya saya serahkan. Si emas, si mbaknya itu ngasih tuh emas yang 5 gram tadi ya ke saya. Jadi emas saya serahkan 3 gram, dia serahkan 5 gram ya, 5 gram itu. Tapi saat saya menyerahkan emas saya yang 3 gram, saya bilang, "Ini berapa? Dihargain berapa?" Ya itu 3 juta 4 juta lah gitu. Berarti saya tahu saya kurang 3 juta lagi kan gitu ya. Oke. Ya udah ini 3 juta
misalnya kurangnya gitu loh. Di mana saat kita kasih emas kita 3 gram, deal 4 juta, tapi uangnya belum dikasih ke kita. Yang namanya jual beli, itu kalau sudah sempurna itu, akad pertamanya, saat kita kasih emas kita 3 gram tadi, dihargai 4 juta misalnya, uangnya harus diserahkan ke kita. Sudah sempurna itu jual belinya. Kan gitu ya. Sudah sempurna jual belinya, kan begitu. Nggak bisa dia tunda. Nah, sudah sempurna. Baru setelah uang 4 juta itu dikasih ke kita tambahin tuh 3 juta, sehingga bisa beli emas yang 5 gram tadi yang harganya 7 juta. Nah, disitulah baru sah akadnya. Saya beli emas 5 gram, bukan barter dengan emas 3 gram tambah 3 juta. Tidak. Tetapi saya benar-benar membeli emas 5 gram itu pakai uang 7 juta. Karena apa harga dari penjualan emas saya yang 3 juta tadi sudah dikasih ke saya uangnya. Gitu loh, 4 juta itu. Nah, itu solusinya. Jadi maksudnya saya begini ya. Satu fenomena di masyarakat kita itu dalam jual beli emas, itu faktanya katanya nggak barter, tapi jual beli. Saya jual yang punya saya, yang saya pengen jual, kemudian mungkin saya akan nambah gitu kan untuk beli yang saya mau tadi. Tapi saat saya jual punya saya itu, si penjaga toko emas itu nggak ngasih uangnya ke saya gitu, nggak langsung ngasih. Lalu kemudian kita pindah untuk berakad yang mau kita beli lagi barang yang kedua, sehingga kemudian ya udah, berarti saya kan punya uang sama toko tadi sekitar sekian kan, saya pengen beli itu, disuruh bilang nambah sekian lagi. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi tuntaskan dulu jual beli yang pertama, berarti saya serahkan emas saya ambil uang yang harga atas emas saya, lalu kemudian saya pengen beli emas yang 5 gram tadi, ya tinggal saya tambahin kekurangannya dari uang tadi. Jadi itu akad keduanya itu adalah saya beli emas pakai uang sebesar 7 juta misalnya. Jadi ini kebayang nggak maksudnya penjelasan saya? Nggak Jelas jelimet sekali ya? Ustaz. Iya, jelas sekali Ustaz. Jelas ya. Baik. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Afwan Ustaz, terima Ya, kasih. semoga baik. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali nih. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah wa qaidatu mudi ajwatin darban. Jadi kaidah tentang satu mut ajwa ini, maksudnya jual beli mut ajwa ini ada dua bentuknya, ya. Ad-darbul awal yang pertama, an yakunal malu ribawi minal janimaini jinsan. Jadi harta ribawi yang kita transaksikan nih, misal A sama B bertransaksi. Ya, A sama B ini yang ditransaksikan itu adalah amwar ribawi satu jenis, misalnya kurma dengan kurma, katakanlah ajwa sama sukari. Sama-sama kurma ya. Nah, itu. Ya. Wahwa kisman, makanya di situ apa bentuknya karena dia sama jenisnya itu ada dua macam rinciannya itu. Yang pertama, model yang pertama, an yahtalifal jinsu minat tarafain au ahaduhuma kama law ba'a mut ajwa wa dirhaman bi mut ajwa wa dirhamin. Contoh misalnya, A itu ya dia mau tukar nih satu mut ajwa ya dengan tambahan satu dirham ditukar dengan satu mut ajwa dan juga satu dirham. Cuma kan pertanyaan, jualan kayak apa itu ya? Kok satu mut ajwa plus dirham, satu dirham, sama ditukar satu mut ajwa plus dirham. Kalau sama-sama tamar, sama-sama kering, apa gunanya? Saya pengen dapat ajwa, satu mut ajwa, juga plus dapat satu dirham. Ya, dari orang sana. Kenapa saya harus mengeluarkan yang saya sudah punya? Misalnya saya pengen satu mut ajwa sama satu dirham. Padahal saya juga punya nih satu mut ajwa, satu dirham. Ya kan? Yang ini contohnya kurang pas. Katakanlah misalnya, oke lah, satu jenis ya. Saya punya ajwa. Fulan itu dia punya sukari. Ya, kurma sukari. Berarti saya tukar satu mut ajwa saya dengan satu dirham.
dengan fulan tersebut, ya, itu 1 mud sukari plus 1 dirham. Ini masih mungkin. Saya cuma pengen aja makan sukari, kan gitu ya. Saya punya ajwa semua, kan begitu. Ya, ini masih masih bentuknya masih mungkin karena ajwa ataupun sukari itu masih satu jenis, ya kan? Nah, ini model yang pertama, ya. Contohnya adalah 1 mud ajwa tambah plus 1 dirham ditukar dengan 1 mud ajwa plus dirham, atau 1 mud ajwa plus 1 dirham ditukar dengan 1 mud sukari misalnya plus 1 dirham, atau misalnya, ya, 1 mud ajwa plus 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, ya, atau ditukar dengan 2 mud ajwa. Misalnya 1 mud ajwa plus 1 dirham ditukar dengan 2 mud ajwa atau 2 dirham. Nah, ini masih mungkin, kan gitu ya. Cuma ini nggak boleh jual beli seperti ini. Jadi auba asa'a hintatin wa sa'a syair bi sa'a hinta wa sa'a syair. Ini sebenarnya sama aja. Cuma ini jenis gandum. Cuma kalau hinto sama syair itu dianggap jenisnya berbeda. Ya, orang misalnya menjual 1 sok, ya, gandum jenis hinto dengan apa namanya, satu apa, 1 sok gandum jenis hinto plus 1 sok gandum jenis syair, berarti 2 sok, ya, cuma beda beda 1 hinto 1 syair, ditukar dengan 1 sok hinto, ya, maksudnya 1 sok gandum jenis hinto dan juga 1 sok gandum syair. Cuma kan bagi saya ini kan sama ya. Kenapa kalau saya sudah punya buat apa saya tukar dengan barang yang sama yang sudah saya punya, kan gitu ya. Tapi katakanlah oke lah, saya tukar dengan saya punya 1 sok gandum hinto dan 1 sok gandum syair, tapi saya mau pengen dapat 2 sok hinto atau 2 sok jenis gandum syair, itu masih mungkin secara logika. Saya saya katakanlah, atau gini lah, kayak itu kan anu ya, apa, terlalu jauh ya di benak kita ya. Cuma kan kalau kita pakai contoh beras ya. Beras kan kalau bagi yang saya pahami, yang kita amalkan insya Allah itu bukan barang ribawi ya. Jadi saya nggak pakai contoh beras itu karena yang saya pahami bukan barang ribawi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang mazhabnya Syafi'i, ya, sudah ikrar dengan mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa beras, jagung, ya bahkan air itu amwar ribawi. Ya, oke lah, maka saya coba pakai contoh beras lah ya. Contoh nih, saya pengen tukar nih 1 kilo. Saya punya beras 1 kilo. Apa? Kalau beras yang di sini, Premium, eh, beras jeruk, ya, beras cap jeruk, ya banyak namanya ya. Iya ya, rojo lele ya. raja lele, Atau apa? Cinta Nur apa? Beras apa di sini? beras Kalau di kampung saya tahu namanya, tapi kalau di sini bingung saya gitu. Apa ya namanya? Ya kan? Apa sih ya? Katakanlah beras premium. jenisnya kan bisa bisa berbeda lah gitu ya. Ya, beras seperti itu. Katakanlah misalnya 1 kilo eh, beras, apa namanya? Ya, Cinta Nur, ada nama beras itu ya. Kemudian satu eh, tambah ya, tambah 1 kilo Superwin misalnya, jenis itu ada, ya kan? Dia pengen tukar dengan 2 kilo misalnya Superwin. Jadi dia keluar 1 kilo aja Superwin plus 1 kilo Cinta Nur, dia dapat 2 kilo Superwin misalnya seperti itu. Ya, atau dapat 2 kilo Cinta Nur misalnya, kan seperti itu. Ada aja orang kayak gitu gitu. Ya kan? Mungkin saja gitu. Atau misalnya 1 kilo beras ketan plus 1 kilo beras biasa. Dia pengen dapat beras ketan 2 kilo ditukar sama beras ketan 2 kilo misalnya. Ya kan? Atau pengen dapat beras biasa. Ya, mungkin saja ada orang seperti itu. Nah, yang seperti ini dianggap tidak boleh. Ya kan? Jadi fala yasihu al-bai. Itu jual beli seperti ini tidak dibolehkan.
Ya, model yang kedua. An yakhtalifa an-naw' aw sifa min at-tarafain aw min ahadihima kama idza ba'a mudda ajwatin wa mudda tamrin sayhani mathalan bi muddi ya ajwatin wa muddi sayhani ya. Jadi kalau misalnya orang ini jenisnya berbeda, sifatnya berbeda dari barang yang dipertukarkan atau salah satunya berbeda. Misalnya, seseorang dia menjual satu mud ajwa ya plus satu mud tamar soihani. Ini kan eh, sifatnya berbeda ini. Walaupun jenisnya sama, sama-sama kurma. Tapi satu ajwa, satu soihani. Tamar soihani lah namanya. Yaitu soihani juga tamar bagus ya, kurma bagus. Ya, jadi satu mud ajwa plus satu mud soihani. Ditukar dengan apa? Ya, satu mud ajwa dan satu mud soihani. Ini juga agak gimana contohnya gitu ya. Eh sama percis gitu. Nggak tahu apa maksudnya. Atau kita pakai contoh yang lain aja. Satu mud ajwa plus satu mud soihani, tamar soihani, ditukar dengan misalnya dua mud ajwa. Ya, atau dua mud soihani. Dan kita tahu ternyata ini lagi-lagi ya sama-sama kurma kan begitu ya. Cuma jenisnya berbeda. Auba ami atau dinar jayida wa mi atau dinar radi'ah. Atau misalnya seseorang dia menjual 100 dinar bagus, barangnya bagus itu 100 dinar ditukar dengan 100 dinar barangnya iya dengan 100 dinar barangnya jelek tuh emas yang 1 dinar itu mungkin cetakannya jelek gitu kan ada cetakan yang bagus kan gitu ya atau misalnya 100 dinar yang bagus itu ditukar dengan 200 dinar yang buruk yang bagus juga misalnya ya atau yang buruk atau yang tengah-tengah misalnya ini bisa karena campurannya atau bisa karena mungkin masih ada campuran-campuran apa namanya emasnya ada campurannya atau bentuknya itu bisa mempengaruhi kan gitu ya ya kayak misalnya hari ini coba kita lihat harga perhiasan dengan harga lempengan emas beda nggak beda kalau sudah harga perhiasan kan emas juga tuh ya kan karena dia sudah ada kreasi di situ bikin model-model dan seterusnya maka dia harganya biasanya lebih mahal kan begitu ya dan seterusnya atau nggak tahu karena emas bukan apa karena perhiasan bukan emas murni mungkin lebih murah ya murah dari segi karena kandungan emasnya nggak murni dibanding emas emas murni baik nah itu contoh ya jadi fala yasihul bai'u fi jami'i suwari sabiqo intinya ya jual beli yang disebutkan di atas itu tidak ada yang dibenarkan. Artinya tidak ada yang sah kalau diperjualbelikan. Ya. Dan contohnya misalnya idza ba'a dinaran sahihan wa dinaran mukassaran bidinarin sahih wa akhar mukassar au bisahihain au mukassarain idza kana qimatul mukassar duna sahih. Contoh misalnya nih seseorang dia menjual 1 dinar yang masih utuh ya katakanlah 1 dinar barangnya itu masih bagus tapi yang 1 dinar lagi itu sudah mungkin sudah kena apa sudah bengkok-bengkok sudah bolong-bolong tapi masih 1 dinar juga mukasar tentunya kan secara logika mungkin yang sudah patah sudah bolong 1 dinarnya itu mungkin lebih murah kan gitu ya dibanding dengan harga 1 dinar yang masih bagus cetakannya rapi dan seterusnya ya kan atau misalnya 1 dinar yang bagus itu em, ya itu plus 1 dinar yang mukasar yang kurang bagus ditukar dengan 2 dinar yang masih bagus atau 2 dinar yang jelek misalnya mungkin saja karena kita tahu ya harga yang dinar yang apa kurang bagus cetakannya atau kurang rapi sudah atau mungkin sudah patah itu mungkin di bawah dinar yang bagus misalnya ya kan tentu ini tidak dibolehkan semuanya karena eh, memungkinkan gitu ya memungkinkan itu terjadi tidak mau masalah
ya, tidak seimbang ukurannya sehingga kemudian hukumnya haram. Nah, itu bentuk pertama, ada dua model gitu. Nah, sekarang bentuk yang kedua. An yakuna ribawi minat tarafain jinsain wa fit tarafain au ahaduhuma syai'un fa in ikhtalafat illatu riba bi an ba'a dirhaman wa dinaran bi sa'i hintatin wa sa'a syair jaza. Nah, kalau model yang kayak gini, nah ini eh, bagus ini. Apa maksudnya? Ini perlu kita perhatikan juga nih. Jadi kita menjual barang, ya, mentransaksikan barang ribawi dari dua pihak ini, ya, katakanlah misalnya eh, jenisnya sama atau dua pihak itu, ya, atau salah satunya itu berbeda, ya, ya. Nah, kalau misalnya ilatnya berbeda dan ilatnya berbeda, lebih bagus itu langsung ke contoh. Misalnya nih, seseorang dia menjual 1 dirham, ya, bi anba'a dirhaman wa dinaran bisa ihintatin wa syair. Contoh misalnya, seorang dia punya 1 dirham plus 1 dinar. Dia jual beli gandum, ya, jenis hinto 1 sok dan jenis syair 1 sok. Kayak gitu. Boleh atau tidak? Yang seperti ini. Ya, dia punya 1 dirham plus 1 dinar, ya, dibarter atau dibeli apa dijual, ya, dia ingin beli 1 sok gandum jenis hinto dan 1 sok jenis syair, boleh jual beli seperti ini, ya, tidak ada masalah, sah jual belinya. Nah, wa ini tafaqat fayanzuru in kana taqabud syartan fil iwadain bi anba asahin ta usa syair bi sa'i tamar atau bi sa'i tamar wa sa'imil hijaza aidan ma'al qabdi. Jadi kalau misalnya disepakati, ya, di situ, maka dipastikan dulu kalau misalnya taqabud itu disyaratkan, ya, maksudnya diserah terima barang tersebut, ya, seperti orang pengen beli 1 sok hinto, maksudnya gandum jenis hinto dan atau 1 sok gandum jenis syair dibarter dengan 2 sok kurma tamar atau 1 sok tamar dengan 1 sok garam, itu boleh, nggak ada masalah karena pertama ilatnya berbeda, ya. Jadi kalau ilatnya berbeda, satu asman, satu to'am, ya, atau ya itu kan ilatnya berbeda gitu, ya, maka kalau ilat berbeda tidak mesti harus memasalah, yang penting takobut, itu intinya disitulah sebenarnya materi sebelumnya. Ini cuma tatbik aja sih, penerapan yang sebenarnya eh, untuk memperkaya analisa aja sih sebenarnya terhadap kasuistik yang terjadi, intinya seperti itu. Ini kan cuma mulhaqqah. Misalnya contoh nih, dalam masalah lain jual beli barang ribawi. Itu contoh misalnya orang menjual beli emas yang itu murni dengan emas yang sudah bercampur dengan apa yang lain. Katakanlah misalnya kan ada emas putih itu, ya. Emas putih itu kan berarti titanium plus emas yang kita pahami, ya. Karena amwar ribawi yang dimaksud riba itu hanya emas yang kuning-kuning itu. Kalau yang sudah bercampur dengan titanium, titanium itu bukan zat emas itu. Sehingga emas putih pada dasarnya juga masih tetap emas barang ribawi karena dia bercampur dengan emas yang kuning. Aslinya emas yang kuning plus titanium. Makanya emas putih pun juga amwar ribawi. Nah, itu contoh itu. Nah, ini bahaya nih kalau misalnya kita, oke, saya punya 1 gram emas yang kuning, ya, di barter dengan 1 gram emas yang putih itu. Ini nggak boleh. Karena kenapa? Karena yang dimaksud dengan emas yang ribawi itu kalau pada itu hanya yang kuning, ya, yang warna kuning itu, ya. Maka emas yang putih itu kan dia makhlut itu, bercampur antara titanium sama emas kuning. Bisa jadi 1 gram itu emas kuningnya pada emas putih itu, ya, itu tidak sampai 1 gram. Sehingga
ya di situ tidak sama, tidak mumasalah, maka itu tidak dibolehkan. Ya, itu tidak dibolehkan. Contoh lainnya misalnya, satu sok hinto, jenis gandum hinto yang murni dengan satu sok hinto, ya, satu sok hinto, gandum jenis hinto, tetapi di situ ada tangkai-tangkainya habuzawan, ya, dan seterusnya. Ada campuran. Satu sok. Katakan misalnya ini, saya beli padi satu sok yang sudah gabah, sudah dalam karung, ya, satu sok gitu kan, atau yang sudah bersih dari tangkainya, dan satu sok gabah yang masih ada tangkai-tangkainya. Au ukodutaban di situ, ada di situ ukodutaban, masih ada tangkai-tangkainya. Boleh nggak? Nggak boleh. Bisa jadi kalau kita pretelin tuh tangkai-tangkainya dibuang, ya kan? Itu nggak 1 kilo, nggak satu sok misalnya, nggak satu sok lagi, ya, karena bisa jadi eh, apa namanya, itu yang tangkai-tangkainya itu memberatkan, ya, sehingga tidak mau masalah. Nah, intinya contohnya seperti itulah, ya. Eh, Contoh-contoh yang lain itu sama, ya. Contoh-contoh yang lain itu juga sama. Contoh lainnya misalnya nih, orang menjual madu kan, kalau di mazhab Syafi'i madu itu juga barang ribawi ya, tapi kalau yang saya amalkan tidak, ya gitu ya. Tapi kita karena bahas mazhab Syafi'i, oke lah kita pakai contoh itu. Madu yang murni plus mau dibarter dengan madu yang masih belum bersih di apa, di saat dipanen nggak bersih. Masih ada mungkin sarang-sarangnya, masih ada apanya di situ ya, masih belum murni. Yang satu sudah murni. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, katakanlah 1 kilo madu yang sudah bersih, disaring murni, plus 1 kilo madu yang masih ada sarang-sarangnya. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi fala yajuz li'anna ahaduhuma yafdhulu 'alal akhar. Ada riba fadl di situ. Karena jenisnya sama-sama madu, ya. Dan ternyata karena masih ada campuran tadi, itu tidak boleh karena memungkinkan madu yang murni itu lebih daripada madu yang masih ada misalnya sarang-sarangnya di situ, sehingga kalau dikeluarkan sarangnya, ya pasti madunya nggak 1 kilo lagi misalnya. Nah, ini tidak boleh, ya. Jual beli yang seperti ini adalah tidak dibolehkan. Baik, ya. Mungkin itu cukuplah untuk menjelaskan tentang kaidah mud ajwa, ya. Jadinya di situ dianggap tidak mumasalah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kita akan selesaikan bahasan kita ini, dan ini bagian akhir dari bahasan riba, itu adalah, ya, bai'ul lahmi bil hayawan, ya, menjual daging dengan hewan masih hidup itu tidak boleh, ya. Katakanlah misalnya saya menjual, ya, berapa, 50 kilo sapi, daging sapi, 50 kilo daging sapi dengan seekor sapi yang mungkin diperkirakan seekor sapi itu berat beratnya entah 50 kilo atau 40 kilo, ya. Karena kan maksudnya 40 kilo itu dagingnya gitu loh, ya. Diperkirakan gitu. Jadi sapi utuh kalau dagingnya diambil mungkin berat berat dagingnya 30 kilo atau 40 kilo, ya. Berarti tapi dalam bentuk sapi utuh kan gitu ya. Saya punya 5 kilo, saya tukar dengan seekor sapi yang dalam hitungan saya sapi itu mungkin kalau dagingnya itu diambil mungkin 35 kilo atau 40 kilo. Jadi kan saya dapat kakinya, saya dapat palanya, saya dapat macam-macam kan begitu ya, dapat kulitnya. Oh, mungkin saya pikir saya lebih untung kan gitu ya. Oke. Intinya ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Jadi zakarna sabiqan anal hayawan malun ghairu ribawi fa yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din mutafadilan wa la yashtaratu bihi taqabul. Kalau hewan dengan hewan di mazhab Syafi'i, hewan itu bukan barang ribawi, tapi kalau daging itu barang ribawi katanya, karena sudah jadi to'am. Ya, tapi kalau hewan itu bukan to'am namanya, karena masih utuh. Tapi kalau sudah daging itu namanya sudah jadi to'am. Ya, jadi di sini tidak dibolehkan, apalagi sebenarnya ada larangannya. Ya, kalaupun misalnya oke lah ya, orang mengatakan itu bukan barang ribawi, bukan harta ribawi, tapi apakah boleh dijual belikan? Tetap tidak boleh, karena ada hadisnya secara sorry
yang melarang, Nabi melarang bahwa tidak boleh menjual belikan antara daging dengan hewan yang masih hidup. Ya. Nah, amalahmu fahuwa malun ribawi. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu dibilang kalau daging itu barang ribawi, kalau hewan bukan. Nah, fa idza bi'a bi jinsi fa yustaratu fihi tamasul. Makanya kalau daging itu mau dijual, ya, dijual juga dengan daging, dibarter dengan daging, maka harus sama ukurannya sekilo daging dengan sekilo daging. Katakanlah misalnya jenis sapi apa? Sapi Australia ditukar dibarter dengan sapi Lombok, ya beda lagi. Misalnya kan gitu ya. Ya, misalnya. Itu berarti dagingnya sekilo harus dengan sekilo, ya. Tidak boleh tuh sapi Lombok misalnya dibilang ya udah sapi Lombok 2 kilo, sapi Australia sekilo misalnya, nggak boleh. Kalau di mazhab Syafi'i karena daging dianggap sebagai barang ribawi, gitu ya. Dia disyaratkan tamasul dan juga takobut, diserah terimakan di majlis akad dan hulul, harus segera di akarnya dirampungkan. Tidak boleh ada misalnya baik syarat, pakai syarat itu nggak ada, nggak berlaku. Kalau syarat kan maksimal 3 hari ya, nggak berlaku. Itu namanya hulul. Nah, wa in bi allahmu bilahmin min ghairi jinsihi fa yustaratu fi taqabud wa hulul. Bagaimana kalau misalnya kita nih mau barter antara daging sekilo daging kambing dengan sekilo daging sapi, itu kan beda jenisnya ya. Tapi di situ disyaratkan takobut dan hulul, ya, takobut dan hulul, serah terima dan juga hulul, ya. Maka itu boleh katanya waya yuzu tafadul, ibarat ya itu jenis berbeda kayak rupiah sama dolar, ya. Itu sama kayak kurma dengan anggur, itu dianggap jenis berbeda, ya, ya. Jadi kalau beda sapi, ya, kalau maaf bukan beda sapi ya, satu sapi satu kambing itu jenis berbeda, sehingga itu ibarat kayak kayak misalnya kalau uang berarti perak sama sama emas, ya, dinar sama dirham. Makanya kan kalau zaman dulu eh, eh, perak, ya, perak atau dirham itu satu emas terhadap perak itu 1:10 normalnya. Kalau terjadi inflasi 1:12, kalau terjadi deflasi maksudnya perak menguat itu 1:8. Artinya boleh berbeda kan. Nah, eh, sapi sama kambing itu ibarat perak sama emas, jadi jenis berbeda. Maka boleh dipertukarkan sehingga boleh misalnya 1 kilo daging sapi ya ditukar dengan 2 kilo daging kambing, itu boleh, atau sebaliknya, ya, itu dianggap. Tapi syaratnya harus takobut dan hulul, tidak ada bayu syarat, ya, disyaratkan 3 hari, tidak ada dan tidak dan dia syaratnya harus apa, harus takobut, diserah terimakan di majelis akad, ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang menganggap bahwa eh, daging itu sebagai barang ribawi. Kalau tidak, ya nggak ada masalah. Kalau di mazhab Syafi'i kan to'am semua to'am akan disebut sebagai barang ribawi. Ya, jadi di sini kenapa boleh berbeda ukurannya karena dianggap daging tersebut punya jenis-jenis yang berbeda. Ya, li'anna luhum ajnasun mukhtalifatun fil asah. Ini memang ada khilaf para ulama di situ, tetapi sebenarnya jenisnya berbeda. Kambing sama sapi berbeda. Ini yang dipegang yang utama di madzhab Syafi'iyah. Li'annaha furu'un li usulin hiya ajnasun mukhtalifatun fakana ajnasan. Jadi intinya sebenarnya ya daging-daging itu punya jenis-jenis yang berbeda, tergantung ya karena sapi, kambing jenis kambing. Dalam bab zakat kambing, zakat sapi kan berbeda, ya, jumlahnya berbeda. Oleh karenanya ini menjadi perhatian, ya, dianggap jenisnya berbeda. Nah, ya. Nah, wa yajuzu bai'u jinsin bi jinsin akhar sawon kana rutbain au yabisain. Intinya kalau menjual daging sapi itu boleh dalam kondisi basah atau dalam kondisi sudah kering, katakanlah sudah jadi rendang, sudah jadi apa itu namanya itu? Yang kering itu apa sih namanya? Deng-deng, Ustaz. Deng-deng. Dendeng, gitu, dendeng, gitu, dendeng, atau mungkin abon kan gitu ya. Itu bisa saja. Intinya
Kalau basah dengan basah, kering dengan kering, intinya gitu loh. Ya, jangan basah satu sudah kering, itu pasti berbeda, ada kadar airnya. Ya intinya harus waznan biwaznin, dia harus sama. Kecuali kalau misalnya kambing sama sapi itu boleh dengan keadaan yang berbeda tadi. Basah dengan kering, misalnya sudah jadi dendeng kambingnya, sapinya masih daging yang belum masih baru gitu kan, masih basah, masih masih mungkin seperti itu. Ya, karena dia boleh mutafadilan, bisa berbeda ukurannya, tidak harus mutamasilan kan gitu ya. Nah, itu intinya di situlah bahasannya. Ya. Nah, adapun kalau kita menjual daging dengan hewan yang masih hidup, nah ini tidak boleh mutlakan. Jadi amma bai'ul lahmi bil hayawan fala yajuzu mutlaqan. Tidak boleh. Ya, apakah itu jual beli hari itu cash di majlis akad diserahkan atau nasi'ah diserahkan nanti, itu tidak boleh. Wasawon akan lahmu min jinsil hayawan amin ghairi jinsihi, atau misalnya yang kita jualkan misalnya dagingnya, saya punya daging sapi, saya barter dengan sapi juga, ya itu tidak boleh. Atau misalnya saya punya daging kambing dibarter dengan sapi yang masih hidup, itu juga tidak bisa walaupun beda jenisnya. Intinya bukan pada sama atau beda jenisnya, ini persoalannya karena dia satu daging dan satu hewan yang masih hidup, itu tidak boleh. Ya, itu yang dimaksud. Jadi usawan akan al hayawan ma'kulul lahma kasyatin bilahmil bakar, ya. Itu misalnya apakah hewan yang dimakan dagingnya seperti kambing dengan satu ekor daging kambing dan dengan daging sapi gitu ya, atau misalnya yang tidak dimakan dagingnya seperti daging sapi dengan daging himar keledai, ya buat apa juga ya beli daging keledai ya, tapi bisa jadi orang beli daging keledai untuk ternak buaya kali ya, ya atau ternak singa gitu kan, di Arab kan orang pada ternak singa, ya ngasih makan singa, atau ya mungkin oke lah realistis dikit lah, misalnya dia punya kebun binatang kayak Ragunan gitu ya, negara misalnya kan gitu ya, kan dia mesti beli daging kan, ya cuma kan pertanyaannya, emang daging himar, barang-barang yang bisa bisa yang haram kayak gitu, emang bisa dijual kan nggak boleh. Itu persoalannya. Kalau barter kan tetap artinya jual beli kan. Nah, nggak boleh. Intinya nggak boleh. Nah, wa yakunul bai'u batilan, intinya jual beli seperti ini batil, wa yasma'u dzalika ma fi ma'na lahmi kasyahmi wal kabid, dan itu juga masuk kategori daging itu misalnya orang beli gazinya, beli limpanya, beli jantungnya, beli hatinya, ya, beli ekornya, itu sama semua itu. Ya, itu tidak boleh dijual belikan kalau misalnya dagingnya itu dijual dengan hewan yang masih hidup. Intinya seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya diriwayatkan oleh Samrah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu, karena Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syati bil lahmi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan ini hadis sahih ya. Dan juga Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW itu melarang menjual beli kambing dengan daging, entah daging sapi atau dengan daging kambing. Jadi itu nggak boleh, ya. Mau dagang daging sapi atau daging kambing nggak boleh. Intinya judulnya hewan masih hidup, ya, entah sapi atau kambing dengan daging, itu nggak boleh. Warawa Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah. Jadi Sa'id Musayyab ya ini meriwayatkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW itu bersabda, maaf, anan Nabi SAW melarang, bahwa Nabi SAW itu melarang, naha an bai'il hayawan bilahmi. Nabi melarang jual beli hewan dengan daging. Dan ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, juga Imam Al-Baihaqi, Imam Daruqutni, ya, dan Imam Abu Daud. Tetapi kalau Imam Abu Daud hadisnya mursal, ya, tapi mursalnya sahih, ya, Imam At-Tirmizi dan seterusnya. Intinya ini banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tidak dibolehkan. Nabi melarang menjual hewan masih hidup dengan daging. Ya. Wa fi riwayat an Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dalam riwayat Sa'id bin Musayyib yang lainnya, anan Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda,
La yuba'u hayyun bimayyit. Tidak boleh menjual yang masih hidup dengan yang sudah mati. Artinya yang masih hidup tuh hewan utuh, yang sudah mati itu maksudnya daging itu nggak boleh. Atau dalam makna yang lain, ya masih hewan yang sudah mati ya nggak boleh intinya. Ya itu tidak dibolehkan. Hanya saja lakin yajuzu bai'ul haywan bil jildil matbukh. Pertanyaannya nih. Nah, ini istihad ya. Ya, istihad. Boleh nggak menjual hewan utuh dibarter dengan kulit hewan yang sudah didibak, sudah disamak, ya? Di mazhab Syafi'i ini dianggap boleh, walaupun kulit hewan yang bagian daripada hewan. Bisa jadi kan kulit hewan itu yang sudah disamak dari hewan yang matinya adalah mati tidak disembelih secara sahih, artinya bangkai. Tapi kalau sudah didibak, bangkai itu kulitnya tetap jadi suci, boleh dijual belikan, bukan najis, kan begitu. Tapi pertanyaannya, ya kulit tetap aja kulit, bagian daripada hewan. Pertanyaannya ini, apakah boleh nggak ya menjual kulit yang artinya sudah terpisah dari hewan, dijual dengan hewan? Di sini dianggap boleh. Kenapa? Karena ya dianggap bahwa kulit kalau sudah didibak, sudah disamak, beda kalau kulitnya belum disamak, masih basah, itu nggak boleh. Tapi kalau kulitnya sudah disamak, sudah kering, ya, itu dianggap sudah mengeluarkan kulit itu dari jenis sifatnya sebagai lahman, sebagai daging dalam hadis tadi. Oleh karenanya, dalam konteks yang seperti itu, ya, dianggap kulit itu bukan barang ribawi lagi, ya, sehingga boleh saja katanya begitu, ya. Kalau susu gimana? Ditukar dengan misalnya susu hewan ditukar dengan hewan utuh. Nah, ini juga nggak boleh karena dianggap susu hewan itu sama seperti daging. Ya, kalau dijual belikan dia barang ribawi, ya, sehingga kemudian itu dianggap tidak dibolehkan. Ya, ini pendapat mazhab ya, artinya itu masuk dalam kategori larangan hadis tidak boleh menjual hewan yang masih hidup dengan daging. Ya, susu dianggap sama, ya, seperti daging. Oleh karenanya ini tidak dibolehkan. Baik, saya rasa pembahasan kita sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, dan secara umum sudah dapat dipahami lah maksud dari bahasan ini. Intinya bagian terakhir ini, bagian kelima dari cabang bahasan ribawi, amwar ribawi, adalah hukum menjual daging dengan hewan yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup karena sudah jam 9. Baik, Bahasan kita berikutnya itu insya Allah di bahasan tema baru ya. Bahasan baru ya, bab baru tentang sorof, jual beli sorof namanya. Ya, sorof ini misalnya kita menjual belikan uang dengan uang itu secara umum, tapi ini akan lebih luas pembahasannya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, mau di-sharing, silakan. baik, Akhriki, tafadhol. baik, bisa khair, Ustaz. Baik, Bapak Ibu Ya. semuanya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh on mic ataupun kolom chat. Sebenarnya tidak ada, Ustaz. Ya, baik, kalau tidak ada kita cukupkan, ditutup, tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Nah, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah menyimak dan memperhatikan kajian dalam malam ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk terus belajar, terus menuntut ilmu syar'i, dan semoga keluarga kita yang kemudian sedang sakit, famili kita, kemudian keluarga kita ya yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesembuhan sempurna. Semoga Bapak semuanya kemudian diberi kesehatan juga sehingga menjalani aktivitas sehari-hari full, powerful, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wabarakatuh. semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima Tetap kasih, Ustaz. istiqomah Terima kasih, sampai Mas ketemu Riki. di Siap, pertemuan berikutnya. Terima kasih sama-sama. siap. Terima kasih ya. Saya tutup ya Bapak Ibu.